Halo semuanya, jumpa lagi di channel One Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Jack the Giant Slayer yang diproduksi pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah seorang anak petani bernama Jack yang tanpa sengaja membuka sebuah gerbang yang sudah lama tertutup dan membawanya ke dunia raksasa. Tanpa ia sadari, hal tersebut membuat dimulainya kembali perang kuno antara umat manusia dengan para raksasa. Akhirnya Jack juga harus ikut berjuang bersama kelompok yang lain. Ketika sedang menghadapi masalah tersebut, kerajaan juga dihadapi oleh pengkhianat. Dia menguasai mahkota penakluk raksasa dan ingin menjadikan umat raksasa sebagai pasukan untuk menguasai semua kerajaan yang ada di bumi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak videonya. Di awal film, terlihat seorang anak laki-laki bernama Jack sedang dibacakan dongeng sebelum tidur dengan ayahnya. Dongeng tersebut menceritakan tentang pertarungan manusia dan raksasa. Demikian juga hal yang sama dialami oleh Isabel, yang dibacakan dongeng sebelum tidur dengan ibunya. Perbedaannya, Jack adalah berasal dari keluarga petani miskin, sedangkan Isabel berasal dari keluarga kerajaan. 10 tahun berlalu. Kini terlihat Jack sudah tumbuh dewasa sedang berjalan pergi ke ibu kota untuk menjual kuda dan kereta milik pamannya. Ketika sudah sampai, ia melihat sebuah petunjuk teater yang bercerita tentang manusia dan raksasa. Lalu pandangannya tertuju kepada seorang gadis cantik. Saat memandangi gadis tersebut, malah diganggu dengan pria-pria mabuk. Jack yang membela gadis itu akhirnya terjadi perseteruan dengan para pria yang mabuk. Tiba-tiba semua yang ada di situ tertunduk. Pas Jack nengok ke belakang, rupanya sudah ada pengawal kerajaan yang menjemput Isabel, anak dari raja mereka, gadis yang dipandangi Jack tadi. Di sisi lain, terlihat Roderick dengan Wick sedang menuju gudang dan mereka juga berpapasan dengan biarawan. Ketika sudah sampai gudang, betapa terkejutnya ia melihat biji kacang ajaib sudah dicuri oleh biarawan yang tadi. Tapi untungnya mahkota penakluk masih ada. Lalu Roderick memerintahkan Wick untuk menutup gerbang supaya biarawan itu tidak bisa melarikan diri. Jack yang sedang menjual kudanya lalu bertemu biarawan itu, yang mencuri biji kacang dari istana. Biarawan itu mengharapkan Jack untuk mengantarkan biji kacang ke sebuah gereja sehingga dibuatlah sistem barter. Apabila Jack berhasil memberikan biji kacang tersebut ke tujuannya, maka pihak gereja akan memberikan uang untuk penggantinya, sekaligus membayar kudanya. Jack pun mengiyakan tawaran itu. If you had one, I'll give you 10 coppers. They look like beans to me. And tell him that Brother Abel sent you. You'll get your money, I promise. Biarawan itu lalu lari menggunakan kuda Jack. Pengawal kerajaan yang melihat langsung mengejar dan menangkapnya. Jack yang sudah sampai di rumah dan tidak pergi ke gereja yang diminta, menceritakan hal itu kepada pamannya. Pamannya yang marah, lalu melemparkan biji kacang itu, sehingga sampai berserakan di lantai. Jack yang memungutnya, tidak melihat jika ada satu butir terjatuh ke bagian bawah lantai. Sell the horse, buy some thatch, fix the roof. Useless! Di sisi lain, sang raja sedang saling bantah dengan putrinya yang bernama Isabel. Dikarenakan Isabel tidak mau dijodohkan dengan Roderick, Isabel menjelaskan kepada ayahnya dia akan mencari cintanya sendiri. Ia yang marah lalu menyamar dan kabur dari istana menggunakan kuda. Pas di perjalanan, ia terjebak hujan dan melihat cahaya lalu pergi ke sana untuk berteduh. Ketika sudah sampai, rupanya itu rumah Jack. Jack yang tak tahu sebelumnya membukakan pintu dan menyuruh masuk. Saat mereka mengobrol, Jack yang belum tahu kalau tamu itu adalah putri raja, akhirnya perlahan mengetahuinya dan memberi hormat. Lalu Jack bertanya lebih dalam apa sebab dirinya pergi meninggalkan istana. Pas sedang asik mengobrol,
Tiba-tiba, ternyata biji kacang yang jatuh ke bawah lantai tadi langsung tumbuh dengan akar yang sangat besar dan menjulang tinggi ke langit. Isabel yang ada di dalam rumah Jack ikut terbawa juga mengarah ke atas langit. Jack yang melihat akan hal itu berusaha mencoba menyelamatkannya, namun usahanya sia-sia. Jack terjatuh bersama gelang Isabel dan pingsan. Keesokan harinya, raja beserta pasukannya yang menemukan Jack langsung menginterogasinya, dikarenakan Jack memegang gelang milik Isabel. Jack menjelaskan kepada raja bahwa Isabel telah ikut terbawa dengan akar itu. Raja lalu memerintahkan Elmond untuk membentuk sebuah tim yang bisa memanjat. Ketika tim sudah terbentuk, mereka lalu memanjat akar itu. Atas perintah sang raja, Jack juga diikut sertakan dengan tim itu. Mereka sekarang sudah memanjat cukup tinggi. Lalu Elmond memutuskan untuk berpindah ke akar yang lain menggunakan tali. Jack yang takut dengan ketinggian mencoba memberanikan diri menyeberangi menggunakan tali itu. Malam pun tiba. Hujan turun begitu lebat. Tiba-tiba salah satu dari mereka tersambar petir, lalu terjatuh. Mereka yang terkait di satu tali, dengan sekuat tenaga bertahan agar tidak terperosok semua. Wick memutuskan memotong tali itu agar yang lain bisa selamat, dan mereka harus mengorbankan yang jatuh. Keesokan paginya, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Mereka lalu memasuki goa yang ada di situ. Ketika sudah lanjut berjalan, Jack yang di belakang diancam oleh Roderick untuk menyerahkan biji kacang yang tersisa. Untungnya Jack masih menyembunyikan satu biji kacang lagi dan disimpan di dalam kalungnya. Mereka yang tersisa 6 orang kini membagi jadi 2 tim dan berpencar supaya bisa cepat menemukan Isabel. Lalu mereka lebih dalam memasuki area itu dengan melihat tanda yang ditinggalkan oleh Isabel. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Jack dan rekannya terkena perangkap jaring yang ada di situ. Elmond langsung mencoba membantu mereka yang terperangkap. Ketika sudah terlepas, betapa terkejutnya mereka melihat kedatangan raksasa. Akan tetapi nasib nahas menimpa Elmond serta temannya. Mereka berdua dibawa oleh raksasa itu, dan tidak untuk Jack, dikarenakan ia bersembunyi di bawah air. Jack yang melihat mereka di bawah, dengan cepat membuntuti raksasa itu supaya tidak kehilangan jejak. Adegan berpindah. Terlihat Roderick yang berada di ujung tebing tiba-tiba dihadapkan dengan 2 raksasa. Dengan cepat ia mengeluarkan mahkota penakluk yang disimpan di tasnya. Raksasa yang melihat tak jadi menyerang dan berlutut padanya. Lalu Roderick dengan raksasa itu menuju tempat istana mereka. Pas tiba, semua yang ada di sana langsung bertekuk lutut padanya, termasuk Jenderal Fallon juga, pemimpin dari raksasa itu. Roderick yang sudah menaiki singgasana mereka, tak disangka berkhianat. Ia mengumumkan kepada raksasa setelah fajar tiba akan menyerang semua kerajaan yang ada di bumi untuk menguasainya. Knees. No. I bring you the gift of freedom. Sharpen your swords and prepare for battle. Kini terlihat Elmond dengan Isabel sedang dibalut dengan adonan untuk dijadikan makanan. Tak terduga Isabel dikejutkan dengan kedatangan Jack. Jack mencari cara agar bisa menyelamatkan mereka. Ketika Isabel akan dicincang oleh raksasa itu, Jack yang sudah menunggu di atas, langsung menancapkan pisau ke leher raksasa itu. Akhirnya raksasa itu bisa tewas, dan Elmond dengan Isabel bisa selamat. Lalu mereka bertiga merencanakan untuk kabur dan menuju tempat akar itu. Setelah sampai di sana, rupanya sudah ada raksasa yang berjaga di pintu keluar tersebut. Jack menemukan cara dan mengambil sarang lebah, lalu dengan pelan-pelan mereka memasukkan sarang lebah itu ke helm raksasa. Usaha mereka pun berhasil,
raksasa yang tersengat lebay itu akhirnya jatuh ke bawah. Saat mereka akan turun, tiba-tiba Elmond tidak ikut dikarenakan ia akan berusaha merebut mahkota itu. Jack dengan Isabel perlahan menuruni akar itu. Terlihat mereka yang di bawah dikejutkan dengan jatuhnya raksasa dari langit. Sang raja yang tak mau mengambil resiko akhirnya memerintahkan anak buahnya memotong akar itu, supaya raksasa yang lain tak bisa turun. Ia dengan berat hati mengorbankan anaknya dan yang lain yang masih di atas. For the sake of the kingdom, cut it down. Di sisi lain, Elmond dikejutkan dengan kedatangan Roderick beserta pasukan raksasa yang bersiap akan menyerang kerajaan yang di bawah. Dengan berani, secara tiba-tiba Elmond menyerang Roderick, dan terjadilah duel yang amat sengit. You thought that you were the hero of this story. I may not be the hero of this story. Pertarungan itu dimenangkan oleh Elmond. Elmond yang tak sempat mengambil mahkota itu, akhirnya malah pindah ke tangan kepemimpin raksasa itu. Kini raja dan pasukannya yang di bawah berhasil memotong akar itu. Ketika akar itu akan jatuh, Elmond yang melihatnya melompat supaya bisa turun lagi ke bawah. Akhirnya mereka bertiga bisa kembali lagi dengan selamat. Raja yang mengira putrinya tak selamat, lalu dikejutkan dengan kedatangan Isabel dan Jack. Raja yang tahu jika Jack lah yang menyelamatkan putrinya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Jack. Father! Isabel! Where's Jack? Who's Jack? The one I came down with. As the king, I can reward you with... Semua anggota kerajaan kini akhirnya pulang ke istana dan pergi meninggalkan Jack. Scene berpindah. Terlihat Jenderal Fallon, pemimpin dari raksasa itu, menemukan kantong berisi milik Roderick yang jatuh. Ia yang mengetahuinya langsung melemparkan biji kacang itu supaya tumbuh. Ketika sudah berhasil tumbuh, mereka semua menuju ke bawah untuk menghabisi semua manusia. Jack yang melihat kedatangan mereka, lalu bergegas menyusul dengan menunggangi kuda dan memberitahu kepada rombongan raja. Dengan cepat mereka semua bergegas menuju istana. Ketika sudah sampai istana, mereka semua mengatur posisi untuk memberikan perlawanan dan mempertahankan istana tersebut. Lalu raja memerintahkan putrinya dan Jack untuk ke ruangan yang menuju ke arah puncak menara dan menyalakan suar untuk memberi peringatan kepada kerajaan yang lain. Saat mereka berdua sedang menuju ke sana, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan munculnya raksasa dari bawah lantai, dan mereka berdua akhirnya tertangkap. Sontak Jack berinisiatif mengambil sisa biji kacang yang disimpan di kalungnya, lalu melemparkannya ke dalam mulut raksasa itu. Ia pun berhasil membunuh raksasa itu, dan mengambil mahkota penakluk yang berada di jari raksasa tersebut. Guardians! Get the king to safety! Stand strong, men! Ketika raja beserta anak buahnya sedang melawan raksasa itu, mereka dikejutkan tiba-tiba semua raksasa di hadapan mereka bertekuk lutut. Rupanya dikarenakan kedatangan Jack yang membawa dan memakai mahkota penakluk itu. Para raksasa pun disuruh kembali ke tempat asal mereka, dan akar itu langsung ditebang. Dari kejadian itu, raja membatalkan peraturan seorang putri harus menikahi keturunan bangsawan. Lalu diadakanlah pernikahan langka antara putri raja dan pangeran dari anak petani. Dan cerita pun berakhir.